Halo Sobat Ila, jumpa lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Apa jadinya jika identitas tubuhmu yang paling sangat pribadi, paling unik, dan paling tidak bisa diganti itu dijual hanya demi uang Rp300.000? Ya, ini retina matamu, yaitu bagian dalam matamu, dipindai oleh perusahaan asing dengan janji imbalan uang digital yang kurang lebihnya nominalnya 300.000. Ini bukan sebuah fiksi distopia. Ini terjadi di negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini, detik ini, saat ini. Pertanyaannya, apakah ini sebuah bentuk kebodohan dari rakyat, atau ini hanyalah cermin nyata bahwa kemiskinan di negeri ini sudah sampai titik yang paling mengkhawatirkan? Mari kita bahas. Pertama, coba kita buka dengan sebuah fakta. Beberapa waktu lalu ramai warga Indonesia itu yang antri panjang. Nah, antrian ini bukan untuk mengantri sembako. Antrian ini bukan untuk mengantri seseorang untuk divaksin. Tetapi antrian ini untuk scan retina yang dilakukan oleh aplikasi asing yang bahkan izin operasionalnya pun belum jelas. Iming-imingnya cuma uang ratusan ribu saja. Ya, cuma. Mereka, rakyat ini rela menyerahkan data yang paling sensitif sekali di dalam tubuh manusia. Retina hanya demi uang receh saja. Padahal ini yang memindai retina ini bukan sebuah alat kesehatan, bukan untuk kesehatan, bukan sebuah alat dari negara. Tapi yang memindai retina ini adalah milik entitas asing yang mengaku bagian dari proyek global bernama WorldCoin. Tidak dijelaskan dengan rinci dalam pemindaian tersebut bagaimana data itu digunakan untuk apa, di mana disimpannya, dan bagaimana keamanan data itu dijamin. Tapi anehnya, walaupun tidak ada penjelasan secara rinci dari WorldCoin ini, warga tetap rela antri, tetap berbondong-bondong antri, bergantian hanya untuk mencari uang ratusan ribu saja. Pertama kita luruskan, coba kita luruskan. Mari kita luruskan pertama. Mereka yang mengantri, mereka yang antri itu sebetulnya bukan karena bodoh, tetapi menurut pandangan saya di sini, mereka itu rela mengantri memberikan sesuatu yang sangat penting sekali di dalam tubuhnya itu karena terdesak saja. Ketika kebutuhan harian sulit dipenuhi, ketika harga kebutuhan pokok terus naik sekali, ketika pendapatan pun tak cukup bahkan untuk bertahan hidup hari ini, maka iming-iming uang 200.000 itu bukan recehan, tapi itu sebuah harapan. Ini bukan soal tentang kemiskinan dalam angka statistik saja, tetapi ini sebuah kemiskinan yang mendorong perilaku seseorang itu beresiko demi kebutuhan hanya dalam jangka pendek saja. Coba kita bayangkan, kita tidak bisa menyalahkan rakyat kecil. Yang harus disalahkan di sini adalah sistem yang membuat mereka, rakyat kecil ini, rela menjual data pribadi yang paling sensitif hanya demi sesuap uang.
Karena ini bukan sebuah transaksi biasa. Ini bukan seperti menjual akun media sosial. Ini jauh lebih dalam. Ini tentang identitas biologis yang tidak bisa diganti. Fenomena ini adalah gejala dari suatu penyakit. Penyakit apa? Yaitu penyakit kemiskinan yang disebabkan struktural, yang disebabkan oleh kegagalan sistem negara itu dalam mensejahterakan rakyatnya. Ini bukan soal gaji rendah atau pengangguran, tetapi ini tentang sebuah sistem ekonomi negara yang gagal dalam menjamin keamanan dasar bagi warga negaranya. Di tengah gembar-gembor oleh pemerintahan kita. Gembar-gembor tentang apa? Ya, gembar-gembor tentang pertumbuhan ekonomi. Gembar-gembor tentang hilangnya angka kemiskinan yang ekstrim dan naiknya status negara kita menjadi negara berpenghasilan menengah atas, ternyata di bawah permukaan saja. Tetapi rakyatnya tetap kelaparan. Rakyatnya tetap mencari celah untuk bertahan hidup. Bahkan jika harus menyerahkan sesuatu hal yang sangat pribadi, rakyatnya rela hanya untuk bertahan hari ini. Ini bukan soal tentang individu. Ini bukan soal tentang kesalahan individu saja. Tetapi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini adalah sebuah kesalahan struktural. Ini soal kebijakan. Kebijakan yang bagaimana? Ya, kebijakan negara membiarkan rakyatnya hidup dalam situasi yang sangat putus asa. Karena ya tanpa literasi digital, tanpa perlindungan hukum yang layak, tanpa kesejahteraan yang layak, tanpa pendidikan yang layak, rakyatnya akan terus rela menyerahkan data yang bersifat pribadi, data yang bersifat sangat sangat sensitif sekali jika diumbar hanya demi uang yang recehan saja. Perlu kita ketahui mengapa scan retina itu sangat penting. Scan retina itu sangat sensitif sekali. Data retina kita itu adalah salah satu jenis data biometrik yang paling sensitif, data biometrik yang paling unik sekali. Bahkan lebih aman daripada sidik jari atau wajah. Karena scan retina itu kepemilikannya sangat penting dan tidak boleh diserahkan kepada sembarang orang, apalagi kepada pihak yang belum jelas izin dan regulasinya, kepada pihak aplikasi yang belum jelas izin dan regulasinya beroperasi di Indonesia. Karena retina itu juga tidak dapat dipalsukan. Data ini bisa dipakai untuk autentikasi identitas secara global. Dan ketika kamu sudah menyerahkannya, kamu tidak bisa menariknya kembali. Nah, di kasus ini, di WorldCoin ini, warga ketika menyerahkan data retinanya, scan retinanya, mereka diberikan himbauan atau diberikan sebuah pengumuman bahwasanya data mereka tidak disimpan. Setelah scan, kemudian dihapus begitu saja. Tetapi di sini logika kita harus tentu berbicara. Logika kita berbicara seperti ini. Aplikasi bersedia mengeluarkan uang berkisar 200.000 sampai 300.000 untuk mendapatkan data dari seseorang, yaitu berupa scan retina. Nah, setelah aplikasi tersebut mendapatkan data, kemudian dihapus begitu saja, tidak disimpan atau bahkan dikembalikan kepada yang punya data tersebut. Apakah mungkin di sini? Nah, logika kita berbicara tidak mungkin sekali. Karena apa? Ya karena pihak aplikasi itu sudah mengeluarkan uang untuk mendapatkan data tersebut.
Nah, masa ketika sudah mendapatkan data, kemudian data itu dihapus begitu saja tanpa digunakan apapun. Nah, itu sesuatu yang sangat kontradiktif sekali. Tidak mungkin sekali penjelasan seperti itu. Tetapi nyatanya dengan penjelasan yang sesederhana itu saja masyarakat kita sudah menerimanya. Bukan dikarenakan masyarakat kita bodoh, tetapi ya itu tadi, dikarenakan masyarakat kita itu sangat terhimpit, sangat membutuhkan, sangat sudah tidak menemukan jalan lagi, jalan keluar untuk apa ya, untuk bertahan hidup pada hari itu. Dan perlu diketahui bahwasanya ketika kamu sudah menyerahkan, kamu tidak bisa menariknya kembali. Walaupun pihak dari World Coin tadi sudah bilang bahwasanya ini akan dihapus. Nah, ketika dihapus pun atau ketika dikembalikan pun, maka yang namanya data digital itu bisa di-copy dan lain seterusnya. Walaupun sudah dihapus itu juga bisa dipulihkan kembali. Nah, itu. Nah, maka dari itu perlu diketahui bahwasanya sekali data pribadi kalian itu bocor dan data itu bisa digunakan untuk memalsukan identitas, untuk mengakses akun digital, bahkan di dalam skenario terburuk bisa mengendalikan sebuah sistem pembayaran yang berbasis biometrik di masa depan. Data retina itu bukan hanya sekedar gambar bola mata. Ini data retina ini adalah kunci digital yang paling pribadi, yang bisa mengakses identitas, bisa mengakses uang, dan bisa mengakses kebebasan Anda. Memberikannya hanya demi imbalan uang kecil adalah sebuah pertaruhan yang sangat besar sekali terhadap apa ya, terhadap masa depan kalian, terhadap privasi kalian di masa depan. Oke sobat Ila, fenomena masyarakat Indonesia yang rela memindai retina matanya hanya dengan iming-iming uang, seperti yang terjadi dalam kasus aplikasi Worldcoin dan sejenisnya ini, itu mencerminkan beberapa hal yang serius yang patut kita cermati. Ya, fenomena ini adalah sebuah cermin dari kemiskinan yang sangat mengkhawatirkan sekali di negara kita, di negara Indonesia. Bukan hanya kemiskinan ekonomi di sini, tapi juga kemiskinan literasi, kemiskinan hukum, dan kemiskinan perlindungan sosial. Sebetulnya masyarakat itu tidak bodoh, tetapi mereka hanya terjebak dalam sebuah situasi yang membuat mereka rela mengambil resiko besar demi bertahan hidup. Jumpa lagi di video selanjutnya.